Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Pendaftaran seleksi P3K tahap 2 telah ditutup pada 20 Januari lalu. Dari 1.996 total peserta yang mendaftar seleksi, 1.000 tenaga honorer tersisa yang sama sekali tidak mengikuti tahapan seleksi P3K tahap 1 maupun tahap 2 terancam akan dirumahkan. Terdapat 1.984 pendaftar formasi tenaga teknis dan 12 pendaftar tenaga kesehatan pada seleksi P3K tahap 2 tahun 2024 di Kabupaten Bengkulu Utara setelah pendaftaran ditutup pada Senin malam. Dari total 4.151 tenaga non-ASN yang masuk ke dalam tenaga non-ASN yang bisa mendaftar P3K, terdiri dari 1.846 tenaga non-ASN database BKN, dan 2.305 yang telah memiliki masa kerja 2 tahun di instansi pemerintah. Sementara sekitar 1.000 tenaga non-ASN yang tidak mendaftarkan diri mengikuti seleksi P3K, baik tahap 1 maupun tahap 2. Kepala Bidang Pemberdayaan SDM Kantor Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan SDM Bengkulu Utara, Muhsinin mengatakan, sesuai arahan Menpan RB dan BKN, tenaga non-ASN yang bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu dan paruh waktu adalah tenaga non-ASN yang mengikuti tahapan seleksi. Pengangkatan menjadi P3K tidak untuk tenaga non-ASN yang tidak mengikuti seleksi, meskipun masuk ke dalam database BKN maupun telah bekerja selama 2 tahun di instansi pemerintah, terkait dengan akan dirumahkannya tenaga non-ASN yang tidak bisa diangkat menjadi P3K. Baik yang tidak memenuhi syarat mengikuti seleksi maupun yang memenuhi syarat namun tidak mengikuti seleksi. Pihaknya masih menunggu regulasi dari pemerintah pusat. Seluruhnya sudah mencapai 2.900-an, artinya dengan tahap 1 tahap 2 yang sudah mendaftar. Sesuai yang diregulasikan, yang pertama itu terdata di database BKN, kemudian XTK 2, kemudian sudah bekerja dan masih aktif sampai sekarang minimal 2 tahun. Dan yang tadi tentunya mereka harus ikut mendaftar P3K tahap 2. Dari Kabupaten Bengkulu Utara, Indri Asti melaporkan.